Alhamdulillah sehat, sehat dan tegang. Kayak itu kerja. hanya pendampingan ya Pak ya. Pak Andri Septian. Septian Iya. dari SMP Negeri 1 Tuh, Tambun Tambun Selatan Selatan. ya Pak ya. Iya. Oke, Bapak, seperti Pak Andri tahu, kedatangan saya di sini pendampingan individu ya Pak. Siap. Nggak usah tegang-tegang Pak, tenang aja Pak, kita hanya diskusi aja. Nah untuk pendampingan kita ini adalah pendampingan yang pertama, wajib pegang ya Pak ya. Jadi tema pendampingannya adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Oke. Kemudian fokusnya ada 4 Pak, nanti kita akan diskusikan tentang 4, yaitu tantangan belajar daring, refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran KHD, diskusi pembuatan kerangka portofolio digital, kemudian diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Jadi ini 4 ini yang akan kita bahas ya Pak ya, kita diskusikan bersama-sama aja. Siap, siap. Oke Pak, yang pertama Pak Andri ya, sudah 1 bulan ya Pak ya kita mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Nah, tolong ceritakan Pak Andri selama pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator Pak Fitri siapa? Pak Fitri Gede Putra. Ya Pak Gede Putra ya Pak ya. Bagaimana harapan dan kekhawatiran Bapak saat ini? Ya. Jadi saya mulai dari kekhawatirannya dulu ya, karena biasanya yang muncul duluan itu tuh biasanya itu. Jadi pada saat kekhawatirannya itu adalah bentrok antara tugas mengajar di sekolah dengan tugas di LMS gitu, dengan tugas CGP gitu. Soalnya kan suka bareng-barengan gitu. Terus harapannya adalah saya bisa mendapatkan banyak manfaat nanti nih, terutama dalam proses pembelajaran. Karena saya juga menyadari sendiri kalau proses pembelajaran saya itu sebenarnya masih sangat jauh. Belum sesuai lah dengan kriteria dari pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu. Tapi untuk LMS-nya bagaimana Pak? LMS sih Kesulitan nggak? karena memang saya sebelumnya ada background di PPG dan iya. kebetulan menggunakan online juga, Sama, ya. jadi udah familiar. Oh ini begini seperti itu, jadi udah familiar. Harapannya Pak sekarang? Harapannya itu ya bisa mendapatkan ilmu untuk perubahan pembelajaran saya di kelas nanti dari CGP ini, terutama karena kita lagi daring ya, kan agak terbatas untuk pertemuan tatap mukanya kan. Iya. Jadi diskusinya itu mungkin harus sedikit lebih Recall banyak ya, gitu Pak, ya. ya. Harus lebih banyak. Ya, tapi tadi kekhawatiran Bapak kan antara membagi waktu ya, antara mengajar dengan yang di LMS, Tugas, ya, tugas-tugas yang di tugas. LMS ya Pak. Tapi selama ini masih bisa menjalankan dengan baik apa enggak untuk tugas-tugas di LMS? Awalnya enggak Bu, Oh di awal. awalnya malah ceritanya sih enggak tuh awalnya. Jadi saya sempat diem apa ya istilahnya pada saat konferensi pertama itu, pada waktu Jimit pertama itu saya blank, bener-bener nggak ngerti ini karena memang terlambat, maksudnya saya terlambat gitu Bu, terlambat. Masuknya ya. Bukan masuknya, maksudnya yang lain sudah sampai materi mana, saya belum baca gitu. Itu bener-bener, aduh saya nggak ngerti kalian ngomong apa gitu, jadi saya diam aja. Nah langsung pas karena udah dapat sentilan begitu kan, saya kejar tuh langsung tuh. Nah alhamdulillah untuk Jimit berikutnya ya lumayan lah. Ada insight-nya lumayan gitu. Berarti itu sama dengan waktu yang Lokakarya orientasi kemarin ya? Mm-mm. Kekhawatiran Bapak terjadi ya berarti Iya, ya? iya, Jadi benar, tapi bisa benar. langsung bisa mengejar ya Pak ya? Iya. Kekhawatirannya bisa dan harapannya pun juga. Ada harapan baru selain yang Bapak katakan tadi atau yang kemarin waktu Lokakarya orientasi? Pengennya itu ini Bu, apa? Bisa segera, karena memang kegiatan CGP ini berbarengan dengan akhir pembelajaran. Ada ya? Jadi saya belum begitu bisa merasakan hasilnya gitu kan, apa yang saya lakukan di kelas belum kelihatan karena masih jarang-jarang kan. Pertemuannya kemarin cuma tinggal 2 kali pertemuan lagi tuh. Jadi waktunya tidak bisa untuk langsung berpraktek ya? Iya, kelas ya? berada ke kelasnya. Ya, mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru ya Pak ya? Siap, Mulai itu direncanakan target dari sekarang. target kita itu. Ya, bagus ya. Jadi lanjutkan Pak. Siap. Pokoknya dari sekarang mulai diperencanakan dengan baik. Iya, Ya. iya. Bagaimana dukungan dari kepala sekolah? Tadi sudah ya Sudah. bersama kepala sekolah, dukungannya sepertinya bagus banget ya Pak. Sangat ya? mendukung, kalau sekolah sangat mendukung. Apa Malah saja, didorong Pak? terus, dituturi handayani Oh, terus. Tadi sudah diskusi ya. Apa saja, apa lagi Pak yang diberikan, yang dirasakan Pak Andri, dukungan dari kepala sekolah?
yang paling pertama itu biasanya kalau ada tugas yang berbarengan dengan tugas CGP. Sekarang tuh kepala sekolah lebih memaklumi, Bu, saya yang begini bisa nggak kalau jam segini, soalnya jam segini saya ada Jimmy Tikon gitu kan misalkan. Oh ya bisa Pak, terus bisa lebih fleksibel. Jadi yang tadinya saya harus mengerjakan di sekolah, saya lanjut di rumah Bu ya kerjanya. Soalnya ada Tikon juga gitu kan. Terkadang kan kalau sinyal di sini kan kurang begitu bagus, kadang enggak gitu. Kalau di rumah kan lebih stabil. Jadi lebih enak kerja di rumah gitu. Nah itu dari kepala sekolah, bukan dari kepala sekolahnya. Kalau dari rekan sejawat Pak? Rekan sejawat? Rekan guru di sini. Nah ini kendala nih sebenarnya. Karena yang senior ini belum pernah mendapatkan hal seperti ini, yang juniornya belum pernah. Jadi saya ini ada di tengah-tengah nih sama teman-teman yang ikut CGP ini nih. Gitu. Jadi untuk saat ini sih karena masih berhubungan dengan modul Ki Hajar Dewantara, kita diskusinya masih di lingkungan bertiga ini nih, gitu, yang sama CGP gitu, belum masuk ke ranah luar gitu untuk saat ini. Tapi mereka sih mendukung kalau misalkan saya ada pertanyaan yang tidak, jadi kalau ada pertanyaan tentang CGP, saya nanya ke merekanya bukan tentang CGP-nya, tapi kira-kira kalau begini tuh gimana ya, gitu. Jadi lebih praktek ya? lebih apa disebutnya tersirat lah pertanyaan CGP-nya, saya buat tersirat gitu jadinya. Nggak teoritis. Kalau dukungan itu kan dukungan masalah materi ya Pak. Kalau dukungan secara apa namanya ya, kayak dukungan secara sarana prasarana atau dukungan motivasi dari teman ada? Mereka sih mendukung saja ya maksudnya. Tetap ya. Tetap ya nggak ada nggak. Kalau hambatannya sih nggak ada lah. Nggak ada yang mereka apa sih CGP nggak gitu. Berarti 1 bulan ini ada kekhawatiran tapi sudah dapat diselesaikan dengan baik ya Pak ya. Berarti tidak, insya Allah nanti kedepannya akan terus ya Pak ya, lebih baik lagi dibandingkan dengan yang 1 bulan ini. Nah oke, Pak, tadi Pak Andre sudah bilang bahwa saat ini modulnya masih tentang apa yang pemikiran KHD ya Pak ya, KHD. Nah perubahan apa yang sudah Bapak lakukan di ruang kelas dengan pemikiran KHD yang selaras dengan KHD? Maksud Ibu ini perubahan di pola pikirnya di kelasnya? Tadi katanya udah 2 minggu ya, pernah 2 minggu ya? 2 kali pertemuan. Seminggu gitu. Seminggu. Apa yang sudah dilakukan? Nah itu saya sempat mencoba, karena gini Bu, kalau cowok ini, kalau saya berpendapat ya, cowok ini kan sedikit lebih beda dari cewek. Kalau cowok kan ada cuek biasanya. Nah biasanya untuk menyentuh anaknya itu saya kurang gitu. Kebanyakan sih hanya ngobrol-ngobrol aja, saya banyakin ngobrol. Tapi secara dapat input dari KHD ini, oh ternyata ini ada tujuan-tujuan tertentu. Saya pernah coba itu yang refleksi. Itu refleksi saya kayaknya jarang banget itu, sekali seumur hidup saya pernah refleksi dan kayaknya itu. Sama murid gitu. Nah kemarin saya coba gitu. Walaupun hanya pertanyaan standar sih, pertanyaan standar. Gimana pembelajaran hari ini? Enak nggak gitu? Ada yang nggak ngerti nggak gitu? Nah itu mereka lumayan apa maksudnya responsif. Kendala mereka tuh memang dengan mata pelajaran saya. Bapak apa sih? Saya bahasa Inggris Bu. Jadi gapnya lumayan rada panjang nih, soalnya mereka bingung mau ngomong bahasa Indonesia apa mau ngomong bahasa Inggris nih sama saya. Iya. Bahasa Inggris atau diomelin gitu kan. Tapi tetap saya coba pelan-pelan. Pakai bahasa Inggris. Gitu. Coba pelan. Campur bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Gitu. Yang kamu tahu bahasa Inggrisnya apa? Sebutin. Jadi anak dibuat nyaman ya Pak ya. Dibuat nyaman. Bagus sekali ya Pak ya. Jadi reflektif ya. Jadi anak-anak itu mulai sekarang kita memang membiasakan setiap kegiatan harus kita sisakan waktu refleksi. Ya, siap. Cuma berapa menit gitu ya, kita mencoba gitu. Karena memang itu biasanya enggak ya Pak ya, karena kita mengejar materi biasanya. Wah itu dia, gitu kendalanya itu hambatannya tuh. Pak Andre sudah mulai ya, walaupun baru 1 minggu ya Pak ya. Karena setelah 1 minggu kita PAT ya, jadi belum maksimal. Oke, bagus banget Pak. Nah bagaimana respon dari anak didik Pak setelah penerapan tadi? Awalnya kaget, karena selama saya mengajar gak pernah saya nanya begitu. Mungkin menurut mereka mungkin kelihatan dari kalau kita kan sebagai guru bisa ngeliat ya Bu ya, maksudnya ini anak yang sudah sering apa yang kaget itu pakai kelihatan tuh. Saya belum pernah sih menanyakan hal seperti itu kepada mereka. Nah kemarin itu begitu ya, ada yang saya kaget itu yang biasanya yang kemampuannya kurang
Tapi memang gini, kalau menurut saya anak itu kan punya spesialisasi tersendiri kan. Jadi pada saat bahasa Inggris dia kurang, tapi ketika memberikan pendapat soal pembelajaran itu dia aktif gitu, maksudnya aktif. Berarti Gitu. tidak semua ya Pak, hanya beberapa orang. Hanya yang beberapa mau, ya masih kaget gitu, masih kaget kalau yang harus mau lebih aktif rutin. dulu ya. Iya. Harus bertahap gitu ya Pak. Oke Bapak, tadi apakah yang aksi modul 11 sudah dilakukan? Itu tadi yang modul 11 itu. Maksudnya Ya. sudah di upload ke LMS? LMS Belum ya? aksinya. Nah, aksinya apa ya? Aksinya udah. Sudah. Oh, Aksinya sudah. udah, ya. Dan sudah dimasukkan dalam jurnal refleksi mingguan belum? 2 mingguan ya sekarang? 2 mingguan udah. Kalau yang Sudah. jurnal refleksinya udah juga saya. Oke, berarti nggak masalah ya Pak ya? Berarti untuk LMS-nya. Belum ada masalah. Oke, mudah-mudahan ya Pak ya lancar terus dan bermanfaat bagi siswa terutama. Iya. Buat Bapak juga, buat siswa juga ya Pak ya. Berubah Bu. Kalau dari KHD itu sih Iya. berarti berubah. Oh ya ada. Berarti emang Mindset harus, kita harus ya. berubah, harus berubah terus. Mindset kita udah di sampai apa benar-benar dibukakan gitu ya Pak ya. Nah, yang berarti nggak masalah kita lanjut ke diskusi yang kedua ya Pak ya. Boleh. Tentang portofolio digital. Ini kalau Ya. Pak Rumah udah jagonya nih. Saya yakin gimana Pak, sampai di mana portofolio digital? Sampai belajar Bu. Saya masih belajar. Itu saya masih mempelajari dari YouTube itu. Yang Google Yang pakai. Google Site itu, Google Site itu saya masih belum belajar. pernah bikin ya? Belum pernah Oh, bikin sama sekali. oke. Ini baru makanya nih Jadi- sedikit menarik buat saya nih. Jadi ada tantangan, ada input tersendiri buat saya nih. Oh, berarti oke. Oke. Tapi Pak Andri jangan lupa kalau dalam membuat portofolio digital itu panduannya dibaca ya. Mhm. Kemarin sudah kita Share, udah di-share sama Ibu. kemudian juga diterangkan sedikit tentang komponen-komponennya Iya. ya. Itu ada komponen profil, kemudian juga ada artefak hasil aksi nyata. Aksi nyatanya. Nah nanti itu pokoknya semuanya dimasukkan aja Pak. Nah biar Bapak nggak keteter kalau punya apa aksi nyata atau punya apa yang sertifikat jurnal publikasi, sertifikat pengembangan diri gitu kan, umpan balik dari teman sejawat. Dimasukin aja buat itu semua. Maksudnya sudah dipikirkan dari sekarang misalkan ada kesempatan untuk membuat umpan balik dengan teman atau sertifikat dapat langsung aja. Jadi nggak ke nanti malah Iya, iya. Cicil dari sekarang. cicil dari sekarang ya Pak ya. Jangan Ya, lupa siap. sesuai dengan panduan. Siap. Oke ya Pak ya. Berarti nggak masalah juga kita diskusi tentang portofolio digital kan? Udah ya Pak ya, udah dibacakan panduannya? Udah, tapi belum semua. Masih saya cicil juga. Tugas lebih banyak ya Pak ya. Skala prioritas yang penting betul. Nah sekarang Pak di Lokakarya Orientasi kita pernah juga Bapak sudah memposisikan diri kan bahwa posisi Bapak itu ada di mana dari kompetensi guru penggerak. Masih ingat ya Pak ya kompetensi guru penggeraknya ada 4? Ada 4 Ya. yang pengembangan diri, Pengembangan terus diri dan kepemimpinan lain-lain. pembelajaran, terus yang manajemen sekolah sama pengembangan sekolah. Iya. Nah, silakan Bapak ceritakan apa namanya kompetensi yang sudah baik dan yang sudah baik dulu deh. Ya. Dari keempat tadi. Yang sudah baik itu ada di kompetensi pengembangan diri. Itu, Pengembangan diri ya. pengembangan dirinya. Mhm. Itu di situ ada kolom pertanyaan yang memusatkan seluruh kegiatannya itu. Istilahnya kalau dalam KHD itu berhamba kepada siswanya. Nah itu alhamdulillah saya sih kalau misalkan membuat TPP atau rencana pembelajarannya itu selalu ke situ dulu, gitu, ke siswanya dulu. Mereka ini seperti apa nanti, gitu. Terutama misalnya dalam kegiatannya itu saya pasti kalau bahasa Inggris saya tidak ada Sebentar, sih. Pak. Ini mengembangkan diri siapa ini? Yang sayanya Oh ya, Yang sayanya. langsung ke anak. langsung ke anak gitu. Jadi saya selalu berpikir kalau misalkan saya mau melakukan sesuatu dalam pembelajaran itu harus ke anak dulu, iya, betul, gitu. betul. Harus ke anak dulu. Orientasinya ya. Orientasinya gitu. Terus sama yang kepemimpinan pembelajaran tuh. Nah kalau di situ karena jadi nyambung di awal karena memang saya memikirkan anak. Nah yang pembelajarannya itu gimana berpusatnya itu kepada anak. Saya biasanya kelompok gitu. Dan setiap kelompoknya itu ada ketua. Nah saya sebenarnya sih kalau saya ambil dari KHD itu kan harus mencontohkan, mencontohkan, memberi semangat sama mendorong. Ya gitu, yang sampai itu tadi tutorial. Betul Pak, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, lalu yang di bawahnya mendorong. Nah itu saya buat mereka itu ada ketuanya, gitu, ada ketuanya di masing-masing kelompok. Jadi kamu bertanggung jawab nih atas kelompok kamu.
Jadi kalau misalkan ada apa-apa, kamu yang saya tanya ya, gitu, kamu yang saya panggil, gitu. Saya mengajak mereka bertanggung jawab. Tapi kalau misalkan begitu, bukan berarti ketua ini dia sebagai, mohon maaf kata kasarnya itu pesuruh, gitu. Ketua ini justru malah enak, dia harus memberikan kamu kerjain ini, kamu kerjain ini, kamu kerjain ini. Jadi tugas ketua tuh bukan sebagai kamu yang ngerjain semua, bukan. Kamu yang tunjuk anak buahmu ngerjain apa. Nah itu saya coba kerjakan tuh di kelas tuh seperti itu. Dan udah ya Pak, udah dilakukan. Sudah, kalau itu emang kalau di kelas saya seperti itu, gitu, pakai itu. Terus ya? Yang kekurangannya itu itu yang sisanya Bu, yang berhubungan dengan manajemen sekolah sama pengembangan sekolah itu. Kenapa? Kenapa Pak? Karena sayanya yang kurang fokus ke sekolah. Saya lebih fokusnya mungkin karena memang temennya sukanya mengajar ya, mengajar anak. Demen banget mengajar saya. Jadi fokusnya pas lagi di kelas aja. Kalau untuk yang ke sekolahnya belum. Itu yang harus saya kembangkan. Ditingkatkan ya Pak ya. Betul, kita tuh harus demen ya mengajar, namanya memang guru ya Pak. Tetapi itu tadi kita kan sebagai guru penggerak memang part itu harus dikuasai. Tapi ini kan baru 1 bulan, Ya, apa bertahap aja. Tapi perlu ya tadi refleksi itu penting ya Pak ya. Ya. Jadi saya kurangnya di sini, sudah baiknya di sini, yang sudah baik ditingkatkan, yang kurang juga ditingkatkan lagi. Jadi kita mengetahui posisi kita ada di mana untuk kedepannya. Dan saya inginkan kita saling ya Pak ya, kita saling berbagi praktek baik dan refleksi setiap rutin ya Pak. Setiap bulan. Iya, Bapak juga refleksi aja diri sendiri. Diri sendiri. Bagaimana kompetensi saya, posisi saya seperti ini harus naik terus setiap hari. Itu refleksi aja, yang kurang mana, yang lebih mana, yang kurang ditambahin, yang lebih harus dikasihkan ke orang lain gitu ya Pak, menjadi inspirasi buat yang lainnya. Siap dicoba. Oke. Nah, Bapak ada rencananya untuk meningkatkan yang tadi ya, yang sudah baik tetap harus ditingkatkan kan? Nah, rencana kedepannya apa, yang baik yang sudah baik ataupun yang baru? Kalau untuk yang sudah, mungkin akan saya lebih rutinkan. Terutama dalam kan kalau yang waktu sebelum kenal dengan modul Ki Hajar Dewantara ini kan saya lebih ke mengajar, belum mendidik. Nah sekarang saya sudah mulai mendidik nih. Jadi rencananya pada saat tahun ajaran baru nanti itu saya proses tuh yang bagian mendidiknya. Contohnya seperti yang kemarin OKK Bu, yang perjanjian kesepakatan kelas. Nah itu juga penasaran tuh, saya mau coba tuh nanti tuh. Jadi belum dicoba ya? Belum coba kalau itu, belum coba kan. Apalagi di awal tahun nanti kan. Nah itu pas banget tuh waktunya. Kesepakatan kelas, terus kepedulian kepada teman itu juga. Soalnya biasanya kan kalau jeleknya saya itu tadi, karena memang gurunya kalau cowok kan biasanya cuek. Jadi habis nanya siapa yang nggak masuk, udah ini oh ya udah catat aja gitu. Oh ya kita mulai pelajaran gitu. Sekedar tahu. Nah ternyata pas saya nonton di YouTube ternyata ada juga yang gimana kalau mendoakan teman kita yang nggak masuk, lebih empati ya, mengajarkan lebih empati. Sama yang tadi refleksi yang terakhir itu ada poin positif buat sayanya, buat pengembangan nanti pembelajaran berikutnya, sama buat merekanya gitu. Saya jadi semakin tahu mereka maunya di sini toh, karena memang kita ini kan kalau saya jujur jarang mempetakan kemampuan anaknya Bu. Kebanyakan kita mempetakan kemampuan anak kan di tengah. Jadi kita jalanin dulu, baru kita tahu ini anaknya di sini. Padahal kan kalau menurut Ki Hajar Dewantara kan sebaiknya di awal itu kan udah dipetakan dulu tuh, jadi kita bisa tahu. Asesmen diagnosis ya Pak? Iya, diagnosisnya. Iya, itu rencananya ya Pak ya, mudah-mudahan rencana Pak Andri ya, ini bagus sekali, sesuai dengan KHD juga, kita sama-sama berbagi praktek baik ya. Terima kasih Pak Andri sudah berbagi praktek baik. Nah seperti biasa ya Pak ya, tadi juga di awal Bapak sudah merasakan sendiri apa sih manfaat refleksi. Nah sebelum Bapak ke anak murid, kita juga harus membiasakan diri untuk merefleksi diri ya Pak. Pak Andri, kita refleksi tentang proses pendampingan kita saat ini, pendampingan individu pertama ya Pak ya. Nah kira-kira pembelajaran atau ide baru apa yang Bapak dapatkan setelah pendampingan? Idenya mungkin di waktu kali ya. Cuma kalau waktu ini kan memang harus sama-sama Bu ya, antara ibu yang
instruktur sama yang kita aja juga CGP-nya kan harus sama-sama konsen ininya nih, waktunya harus pas. Iya, harus itu ya, sinkron, kalau Sinkron nggak bisa. bisa gitu. Mungkin bisa nanti ada, oh ini aja Bu, mungkin dicoba nanti kalau misalkan ini ide boleh kan ya? Boleh, dibahas. Maksudnya diskusinya kita semua gitu, satu kelompok kita gitu berdiskusinya, kan kebanyakan mah diskusinya kan sama Pak Gede sama Ibu kan paling ketemunya di Lokakarya ya. Nah nanti kali itu bisa tuh diskusi kita, Tambah ada diskusi diskusi khusus baru ya. ya, diskusi khusus. Oke, khusus satu kelompok kita ya Pak ya. Iya, siap. Boleh kita ada ide baru ya, tapi nanti tergantung waktu juga. Tergantung waktu, karena iya, emang benar. semua butuh ini ya Pak ya. Iya betul. Oke. Nah, untuk pendampingan ini apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki Pak untuk saya pribadi deh. Udah baik. udah pas. Amin. Kan emang kebagiannya siang aja sih gitu. Kalau kebagiannya Pagi, pagi ya, kalau bagian pagi kan mungkin kan seger gitu. Cuma ya kita kan tahu, guru kan pagi mah biasanya di sekolah kan. Waktu kosongnya siang. Betul. Gitu. Jadi biar lebih ini lagi ya Pak ya, lebih kedepannya lebih baik lagi, mungkin waktunya lebih diperhatikan lagi. Iya. Gitu ya. Seperti Ini tinggal sisa-sisa sisa tenaga. Mudah-mudahan ya Pak ya bisa. Ini kok masih tadi nggak habisin saya? Enggak, Udah terakhir kan? besok ke Pak Samsul. Pak Samsul. Sehari satu saya Pak. Oh. Tapi udah gitu aja udah lumayan. Karena PAT dulu baru ini gitu. Makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Kita sudah melakukan praktik baik, Pak Andri sudah 1 bulan itu sudah cukup bagus dan luar biasa. Baru 1 bulan loh Pak, apalagi nanti 6 bulan ya. Saya tunggu deh aksi-aksi nyatanya, ya. praktik baiknya, semoga lebih baik lagi. Terima kasih Pak Andre. Sama-sama. Ya, kita ketemu di Lokakarya besok ya. Besok hari Sabtu. Iya siap. Terima kasih Ibu sudah mau berkunjung ke sekolah saya. Terima kasih. Iya, baik.